Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Stasiun Hantu, di mana pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang bisa dibilang kisahnya ini sudah melegenda karena terjadi pada tahun 1980-an. Kisah ini terjadi kepada salah satu keluarga istri saya. Kita sebut saja mungkin namanya Arman. Jadi Arman ini merupakan adik dari mertua saya. Sewaktu ia kecil, dia hilang di laut dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Awal kisahnya, Arman dikenal sebagai anak yang sangat baik, penyabar, dan tidak pernah berbuat hal-hal negatif seperti anak-anak di usianya mungkin ya. Dan dia juga merupakan seorang anak yang paling disayang oleh orang tuanya. Ketika tetangga-tetangga Arman ini sedang ada hajatan, sedang ada kegiatan, dia sering membantu, dia aktif. Kalau di kampung biasanya dia itu aktif mengangkat piring, aktif membantu orang di dapur, entah itu bersih-bersih dan segala macamnya. Di sekolah, Arman juga dikenal sebagai anak yang baik, berbakti kepada gurunya, tak pernah membantah. Dan untuk anak seusianya, ia terkenal sangat baik lah. Arman beserta keluarganya tinggal di sebuah desa di pinggir pantai Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Suatu ketika, Arman diajak oleh omnya untuk pergi melaut. Seperti biasa, kebiasaan orang-orang kampung situ itu melaut menggunakan sampan kecil. Dan Arman terkenal pandai berenang karena memang setiap hari dia bermain di pantai tersebut. Pergilah Arman beserta omnya melaut mencari ikan, memancing dengan kondisi cuaca yang sangat baik. Anginnya tenang, ombaknya tenang, langitnya cerah. Pokoknya tidak ada hal yang mungkin bisa mencelakai sampan yang ia naiki beserta omnya. Jadi dia beranjak atau berangkat dari pantai menuju mungkin sekitar 500 sampai 1 kilo dari bibir pantai. Mereka cuma pergi berdua. Jadi posisinya Om Arman itu di depan, Arman di belakang. Mulailah mereka memancing, mungkin sekitar pukul 10 sampai pukul 12 lah, menjelang siang. Ketika di laut, mereka memancing dan tidak mendapatkan hasil apapun. Om Arman berkata, kayaknya kita harus pindah deh. Di sini kayaknya ikannya sedikit. Kata Arman, ayo om kita pindah aja. Kali aja di tempat lain kita bisa dapat ikan gitu. Dan pada waktu itu, Arman baru pertama kali pergi melaut. Jadi waktu itu dia berumur sekitar 10-12 tahun. Sekitar 5 sampai kelas 6 SD. Ketika dia beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, di tengah perjalanan, ketika sampannya bergerak, balik lagi tak ada ombak, tak ada angin kencang, tak ada badai, langitnya cerah. Tanpa sadar, Arman pun hilang. Dan Om Arman tidak menyadari kalau ponakannya ini sudah tidak ada di belakangnya.
Omnya sadar ketika dia baru sampai ke tempat tujuan yang baru, dia sempat meminta umpan ke Arman. "Man, tolong kasih Om umpan, kita mancingnya di sini aja." Om Arman sempat berkata seperti itu 2 kali, tanpa jawaban apapun dari Arman yang sebelumnya berada di belakangnya. Tiba-tiba omnya berbalik badan dan dia tidak melihat Arman saat itu juga. Omnya bingung, omnya heran, kok bisa Arman hilang? Padahal omnya sama sekali tidak mendengarkan ada suara percikan air, ada suara benda jatuh dari sampannya. Semua awalnya terlihat biasa saja gitu. Tiba-tiba Om Arman ini panik. Dia berkeliling atau dia kembali ke tempat sebelumnya mencari Arman, sampai pun ia ketakutan. Karena Om Arman takut dia nanti bakal dituduh membunuh Arman. Waktu menjelang maghrib, tiba-tiba ada kapal nelayan yang menghampiri Om Arman dan bertanya, "Kamu kenapa belum kembali? Waktu sudah sore dan hari mulai gelap." Om Arman pun menceritakan apa yang dialami kepada nelayan tersebut yang tidak jauh rumahnya itu dari rumah Om Arman. Tiba-tiba nelayan ini membantu Om Arman mencari kesana kemari, tapi tetap saja tidak ditemukan. Om Arman menyuruh nelayan ini balik ke daratan, sedangkan dia masih berkeliling di sekitar tempat yang memancing untuk mencari Arman. Tapi setelah 2 hari dia di laut mencari Arman, ternyata Arman masih belum juga ketemu. Akhirnya Om Arman memutuskan untuk kembali ke pantai dan sudah disambut oleh keluarga Arman. Setelah bertemu dengan orang tua Arman, yang tidak lain adalah saudara dia sendiri, Ibu Arman menangis histeris di pinggir pantai. Begitupun dengan saudara-saudara Arman. Setelah itu, Om Arman menceritakan apa yang dia alami, apa yang sebenarnya terjadi, dan para nelayan yang sempat menghampiri Om Arman mengatakan bahwa Om Arman ini sudah mencari Arman berhari-hari di laut tapi tidak ditemukan. Kemudian pulanglah ia ke rumahnya, dan yang paling sedih adalah keluarga Arman. Mereka semua menangis. Ibu Arman setiap pagi, setiap bangun, dia selalu ke pinggir pantai, berteriak, menangis, memanggil Arman dan berharap Arman kembali. Warga kampung situ pun berbondong-bondong membantu keluarga mencari Arman. Ya mungkin namanya tahun 1980-an, belum ada tim SAR dan segala macam. Ya mungkin ada tim SAR tapi masih di kota-kota besar saja ya. Para nelayan di kampung situ berjibaku mencari Arman, tapi setelah seminggu Arman lagi-lagi tak kunjung ditemukan. Ketika seminggu berlalu, tiba-tiba saudara Arman yang perempuan itu kerasukan. Dan ternyata yang merasuki dirinya itu adalah Arman itu sendiri. Dan mengatakan kepada ibunya bahwa, "Bu, Arman sudah tenang di sini. Ibu tidak usah sedih, ibu tidak usah ke pantai lagi. Arman sudah hidup dengan bahagia bersama dengan keluarga baru Arman di sini." Setelah kejadian itu, setelah kejadian kerasukan itu,
keluarga Arman pun menjadi sedikit tenang, menjadi sedikit ikhlas menerima apa yang dialami oleh Arman. Dan ya, sepengalaman para warga di sana, kalau ada orang yang hilang di laut, pasti jasadnya ditemukan. Dan kasus Arman ini memang bukan sangat jarang, tapi baru ditemukan ada kasus orang hilang di laut tidak ditemukan sama sekali. Entah itu pakaian, entah itu jasadnya, entah itu celananya, satu pun tidak ditemukan. Kemudian orang tua Arman beserta keluarga membuat sebuah pengajian, membuat sebuah doa bersama untuk mendoakan Arman semoga tenang di sana. Sebenarnya kisah ini sangat mengguncang keluarga dari mertua saya, hingga berbulan-bulan mereka meratapi kepergian Arman, mungkin karena jasadnya itu yang tidak ditemukan, tidak bisa dikebumikan dengan baik, dengan layak. Dan setelah setengah tahun berlalu, Arman punya keluarga yang mungkin bisa dibilang sepupu 2 kali. Dia tidak bisa jalan dari lahir. Seketika dia mimpi bertemu Arman, dan Arman sempat mengobati kakinya. Setelah bermimpi dan pagi hari tiba, sepupu Arman ini langsung bisa berjalan. Dan dia bercerita kepada keluarga Arman bahwa di dalam mimpi Arman mengobati kakinya, Arman membantunya karena mungkin dia memiliki hubungan yang baik dengan Arman. Dan Arman sempat berkata bahwa dia kasihan dengan sepupunya ini karena dari lahir tidak dapat berjalan. Setelah kejadian itu, seluruh keluarga akhirnya membuat sebuah makam sebagai simbol bahwa Arman sudah tiada, Arman sudah tenang di alam sana. Dan baru-baru ini istri saya juga sempat kerasukan setelah bertahun-tahun tidak pernah kerasukan. Dan ketika kerasukan itu dia menangis, dan ternyata yang datang adalah Arman itu sendiri. Dia sempat mengatakan kepada istri dan saya bahwa di laut dia sudah hidup, dia sudah beristri, dan sekarang sudah memiliki anak. Ya, dia juga menyampaikan terima kasih kepada tim Stasiun Hantu dan teman-teman semua karena ingin menceritakan kisah Arman ini. Ya, mungkin cerita ini hanya diketahui oleh warga kampung situ dan tidak pernah tersebar kemana-mana. Ya, saya doakan semoga Om Arman selalu tenang, selalu berbahagia, dan hidupnya semakin baik, dan semoga bisa membantu keluarga lebih baik lagi. Mungkin itu saja cerita dari Arman yang bisa saya sampaikan, karena ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa saya ceritakan karena satu dan lain hal. Tapi intinya kisah Arman ini membuktikan bahwa di laut itu punya kerajaan jin tersendiri yang memang kalau dia senang kepada seseorang mungkin bisa saja merenggut orang tersebut. Dan satu lagi info yang saya dapatkan waktu itu dari Arman ketika merasuki istri saya, dia sempat bilang bahwa ketika di laut itu, jadi dia menceritakan kilas balik ketika dia hilang di laut. Pada tahun 1980 itu memang dia ditarik oleh bukan sebuah atau seorang, tapi sesosok makhluk. Dia ditarik ke dalam air, tapi ketika dia jatuh, itu bukan air yang dia lihat, malah pintu yang terbuka dan di dalamnya adalah sebuah istana. Itu info terakhir yang saya dapatkan dari Arman sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan apa yang Arman sampaikan tadi mungkin menutup kisah cerita ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang saya sampaikan barusan.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.